Tuba, beruntung ya, al amal khairul kasir, orang melakukan perbuatan amal soleh yang banyak ya, bagi orang yang akalnya itu amiron, yang memimpin, wahawahu asiron, dan hawa nafsunya terbelenggu atau hawa nafsunya dikendalikan, gitu ya, dikendalikan. Nah, jadi beruntung. Tapi sebaliknya, kalau orang yang suka selalu ya mengikuti hawa nafsu ya, wahawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya itu ya, maka dia akan dapatkan wail, dapatkan suatu kerugian ya, dapatkan suatu kerugian yang besar ya. Maka dikatakan bahwasanya tuba al khairul kasir liman kana akluhu amiran, beruntung orang yang banyak melakukan amal-amal saleh ya, bagi orang yang akalnya itu amiran ya, akarnya yang dia gunakan akalnya, yaitu biakta dia bimuradi aklihi al kamil, dia mengikuti akal sehatnya ya. Wahawahu ya, wahawahu mailan ya, nafsihi ila bala tastahi min ghairi dayatis syar'i ya, sedangkan hawa nafsunya itu ya asiran dikendalikannya. Nah, jadi kita hendaklah ya, di mana harus kita mengikuti akal kita yang berdasarkan syariat, mengikuti syariat, ajaran-ajaran Islam, jangan mengikuti hawa nafsu. Karena dalam diri kita ada hawa nafsu, ada setan. Oh ya, ada hawa nafsu, ada setan. Nah, jadi beruntung orang yang mengikuti akal ya, mengikuti syariat ya, dan mengendalikan hawa nafsunya ya. Maka rugi kalau kita ngikutin hawa nafsu dalam segala hal, ngikuti hawa nafsu ya, akalnya tidak digunakannya, itu ya adalah ya suatu kerugian yang besar, alakun syadidun ya, kerugian yang sangat besar bagi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, akalnya terpenjara ya. Jelas ya. Jadi dalam diri kita ada jasmani, ada rohani ya, ada jasmani, ada rohani, ada akal, dan ada hawa nafsu. Maka hendaklah kita selalu ikuti daripada akal kita atas perintah-perintah syariat ya, itu ya, dalam segala hal ya, dalam segala apa aja dalam kehidupan ini ya, kita mengikuti daripada ya akal sehat kita ya, syariat, dan jauhkan daripada hawa nafsu. Semuanya ya, makan kadang-kadang udah nambah, masih pengen lagi, oh ya, nambah lagi, padahal kita disuruh dikitkan makan, dikitkan bicara, dikitkan tidur ya, agama menyuruh gitu. Nah ya, nah, jadi sekali lagi ya, kita beruntung ya, kalau kita banyak makan bisa jadi sumber penyakit ya, itu ngikutin hawa nafsu jadi sumber penyakit ya. Kita jadi ngantuk mulu, kalau banyak makan ngantuk mulu jadinya ya. Nah, kalau ngantuk mulu ibadahnya lemes dah ya, lemes dah ya, itu. Nah, jadi dianjurkan ya supaya mensedikitkan makan ya, mensedikitkan bicara, mensedikitkan tidur ya, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang memperbanyak ibadahnya itu adalah orang yang beruntung, karena dia mengikuti daripada syariat Islam gitu ya. Jadi di mana jasmani kita ya juga membutuhkan memang ya kesehatan ya, kita perlu makan segala macam ya, sehari kita makan 3 kali, pada olahraga supaya apa? Sehat. Jasmani kita jaga sehat, tapi rohani juga harus dijaga supaya sehat. Itu ya.
Kalau jasmani kita sehat, kita makan, ya vitamin, olahraga, ya macam-macam. Rohani juga kita harus sehat. Sehatnya dengan apa? Dengan ilmu, ya kita isi dengan ilmu, dengan hikmah. Maka ya dengan ilmu itulah kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, dengan ilmu lah kita bisa ya ma'rifat, mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Jadi kita ya jasmani kita selalu perhatikan. Banyakan kita mikirin jasmani. Ya, takut makan, takut nggak makan. Takut lapar, ya. Olahraga takut sakit, ya. Minum vitamin. Tapi rohaninya ya, rohaninya kurang dipikirin. Ngajinya seminggu sekali. Harusnya kita isi. Kalau makan 3 kali, ya tiap hari, ya kita isi dengan ilmu, ya kita baca, kita belajar, ya tiap hari kita isi dengan ilmu, ya dengan nutrisinya, zikir kita isi dengan zikir, ya. Nah itulah ya supaya jasmani sehat dan rohani kita juga sehat, ya. Maka beruntung sekali lagi ya, tuba beruntung orang yang sehat, ya, yang mana orang yang menggunakan akalnya, hawa nafsunya dikendalikan, ya. Tapi sebaliknya orang itu akan celaka kalau dia mengikuti hawa nafsunya sedangkan akalnya itu tidak berjalan, ya itu ya. Jadi kita sekali lagi di mana kita ini terdiri pada jasmani dan rohani. Jasmani kita jaga, juga rohani kita jaga. Itu ya. Jasmani kita jaga dengan ya materi, ya dengan makan, minum, olahraga, minum vitamin, ya segala macam, ya. Tapi rohani juga harus kita sehat, kita kasih nutrisi, ya, dengan ilmu, dengan zikir, dengan amal-amal soleh, ya. Maka itu akan sholat, ya, menjadi sehat. Dan jasmani sifatnya adalah kesenangan yang sementara, ya. Kalau dunia kesenangan yang sementara, ya, sehat, senang taran, tapi besok kayak sakit, nggak kekal abadi, ya, nggak kekal abadi, ya. Itu senang sebentar, tapi kalau akhirat, untuk di akhirat kita akan senang selama-lamanya, ya, kita akan senang selama-lamanya, ya. Maka itu hendaklah mari, ya, kita jaga jasmani kita dan rohani kita. Kita ikuti, ya, syariat, ya, akal-akal sehat kita, dan jauhkan, kendalikan hawa nafsu kita. Jangan mengikuti hawa nafsu, ya, jangan mengikuti hawa nafsu. Selanjutnya wal maqalatu samina asyar, makalah yang ke-18, ya, makalah yang ke-18, ya. Kila dikatakan man taraka dzunub raqqal qalbu wa man tarakal haram wa akalal halal saffat fikratuhu, ya. Dikatakan man taraka dzunub raqqal qalbu, siapa yang meninggalkan dosa, siapa yang menjauhi dosa, siapa yang menghindari dosa, raqqa qalbuhu, hatinya menjadi lemah lembut, hatinya menjadi halus, ya, hatinya menjadi selalu mudah menerima nasihat, ya. Orang yang menghindari daripada perbuatan dosa, menjauhkan dari perbuatan dosa, maka hatinya menjadi lemah lembut, hatinya mudah menerima nasihat, hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu, ya. Jadi
kalau orang yang menghindari dari dosa, ya, menjauhi daripada dosa, ya, dia bertobat, menjauhkan daripada dosa, hatinya ini akan, ya, di mana mempunyai hati yang mudah menerima nasihat, mudah menerima ilmu, ya, mudah menerima nasihat, mudah menerima ilmu, dan ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, akan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa man tarakal haram, siapa yang meninggalkan, ya, daripada yang haram, fil mat'umi, dalam makanannya, ya, wal malbusi, daripada, ya, pakaiannya, wa ghairihima, dan lain-lainnya, ya, bicaranya dan lain-lainnya, ya, wa akalal halal, dan dia makan yang halal, sofat fikratuhu, maka jernih pikirannya, ya, jernih pikirannya, ala masnu'atillahi ta'ala adalati ala ihya'i ta'ala al-khalqi ba'dal maut, ya. Nah, makalah yang ke-18 ini dijelaskan bahwasanya, dijelaskan bahwasanya orang yang meninggalkan dosa, menghindari dosa, ya, menjauhi daripada dosa, artinya itu akan mudah menerima nasihat, ya, mudah menerima nasihat, mudah menerima ilmu, gampang ngapal, ya, dan di hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang yang bersih, ya, daripada dosa, maka dia, ya, banyak dapat mempunyai hati yang bersih, yang lembut. Ya, maka bagi anak-anak kita yang lagi belajar, ya, itu hendaklah dia membersihkannya. Kita juga bersihkan hati kita daripada dosa, ya, karena dengan bersih hati ini, ya, kita akan mudah menerima nasihat, ya, menerima pelajaran, dan akan dapat meningkatkan takwa kita, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hendaklah kita jauhkan dari berbagai macam dosa, ya. Kalau kita masih di dosa, banyak-banyaklah kita istighfar, ya. Jadi kita setiap saat, setiap waktu hendaklah selalu beristighfar kepada Allah. Karena kita memang selalu nggak pernah lepas daripada dosa, ya. Setiap saat kita, ya, dosa, banyak dosa, ya. Maka hendaklah kita juga selalu banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa nggak punya dosa, nggak istighfar, ya. Istighfarnya cuma 3 kali habis sembahyang, ya, kurang, ya. Kurang. Rasulullah SAW, ya, selalu beristighfar tiap hari, ya, 70 kali, ada yang mengatakan 100 kali tiap hari. Padahal Rasulullah nggak punya dosa. Rasulullah sudah dijamin masuk surga, ya. Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tapi, ya, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ketawaduan. Kita yang banyak dosa, ya, cuma 3 kali habis sembahyang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahumma antas salam, ada antas jalan, ya. Banyak istighfar. Setiap saat kita duduk baca istighfar. Sampai lagi malam hari baca, ya, 100 kali, ya, 100 kali, ya, dikit, ya. Astagfirullahaladzim, 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 100 kali, ya, habis sholat tobat, ya, malam hari, ya, ya. Lalu baca Sayyidul Istighfar, ya, Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani ana abduka ana ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. 100 kali, panjang, ya. Tapi dikit waktu kalau malam kita baca, ya.
baca tiap malam, karena kita siang suka selalu ada dosa. Ya, dosa ada di rumah kita yang dilihat secara lahiriah, ya, atau dosa hati kita ngelihat orang, ya, lihat orang hati kita, tuh orang begitu amat, ya, dosa, gitu, ya. Ya, jadi kita banyak-banyak istighfar, ya. Orang yang banyak beristighfar, hatinya akan bersih, akan bercahaya, ya. Hatinya akan lembut, ya. Hatinya akan mudah menerima nasihat, mudah menerima kebaikan-kebaikan, ya. Dan hatinya, ya, di samping itu juga akan meningkat rasa takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita, ya, yang pertama adalah banyak-banyak kita beristighfar, kita jauhkan dari segala macam dosa, ya, kita jauhkan segala macam dosa, ya. Wa man tarakal haram minal mat'umi wal malbusi wa ghairihima wa akalal halal saffat fikratuhu. Siapa yang meninggalkan haram, menjauhkan daripada yang haram, fil mat'umi, baik haram dalam makanannya, ya, dia jauhkan, dia hindari daripada yang haram, makanan yang haram, ya. Al halal bayyinun wal haram bayyinun, kata Nabi, yang halal jelas, yang haram jelas, ya. Nah, itu kita jauhi, kita hindari, ya, daripada makanannya, ya, daripada minumnya, ya, daripada pakaiannya, ya, atau daripada omongan yang haram yang keluar dari mulut, kita harus hindari, ya, kita harus menjauhkan daripada makanan itu, ya, baik bendanya yang memang haram atau cara mencari makan itu dengan haram, jauhkan, ya. Kalau barang yang haram jelas, ya, bangkai haram, ya, babi anjing haram, ya, banyak jelas sudah. Atau caranya, ya, caranya, ya, dengan cara haram, duitnya boleh bohongin orang, beli beras haram, itu, ya, haram, ya, caranya dengan haram, ya. Jadi kita, ya, jauhkan daripada yang haram. Orang yang bersih, yang bisa menjauhkan dirinya daripada yang haram, baik pakaiannya, minumnya, ya, ngomongnya dan lain-lainnya itu, maka wa fikratuhu, maka sofat fikratuhu, bersih pikirannya, hatinya bersih, pikirannya bersih, ya, ya. Jadi orang yang menghindari pada yang haram itu, makannya, minumnya dan segala macam, pikirannya itu bersih, nggak kotor, ya, hatinya bersih. Itu orang yang makannya makan yang halal, ya, menghindari daripada yang haram, ya, menghindari daripada yang haram, ya, maka pikirannya bersih, selalu mempunyai sangka baik sama orang, husnuzon, ya, dengan orang selalu mempunyai sangka baik, ya, itu, selalu mendoakan orang jadi orang yang baik, ya, itu, ya. Orang hasud sama dirinya, dia balas dengan kebaikan, ya, dengan doa, itu, ya. Ya, orang minjem duit sama kita belum ganti-ganti, ya, apa hatinya? Kalau orangnya hatinya bersih, itu didoain, ya, mudah-mudahan ya Allah kasih dia rezeki yang banyak, ya, yang berkah. Kalau kita kadang-kadang hati kita, ya, udah berkali-kali minjem nggak ganti-ganti, besok gua nggak kasih lagi dah, nah, gitu, ya. Dan ya Rasulullah SAW bersabda, atib tu'mataka tustajabu da'watuka, atib tu'matuka, makanlah, ya, berbaikilah makan kamu, makan yang baik-baik,
Ya, maka istajab da'watuka, diterima, dikabulkan doa kamu. Ya, dikabulkan doa kamu. Ya, ini ya, kita makan yang halal, maka doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, man ishtara sauban bi asyi darahim wa fi samanihi dirhamun haramun lam yakbalillahu sholatahu madama alaih. Ya, man ishtara sauban, siapa yang membeli baju bi asyarati darahima dengan harga 10 dirham, ya, wa fi samanihi dirhamun haramun, ya, dan di dalam daripada 10 dirham itu ada 1 dirham yang haram, 1 dirham yang haram, lam yakbalillahu sholatahu madam alaihi, maka enggak diterima sholatnya selama dia pakai itu baju. Ya itu ya, kita beli baju 10 dirham, ya, 1 dirham kita boleh ngambil, ya, boleh ngambil gitu. 9 dirham duit kita, 1 dirham boleh ngambil gitu, haram, ya, maka tidak diterima sholatnya, ya, selama dia pakai itu baju. Berat, ya, ya. Bahkan katakan siapa yang makan barang haram, ya, darahnya terus mengalir dengan yang haram, maka an-naru aula, yang pantas tempatnya adalah di neraka. Oh ya, berat. Makanya hati-hati, ya, jangan sampai ada yang barang yang haram. Ya, kalau ada barang yang haram, kita ya pulangin kalau punya orang. Ya, kita pulangin. Ya, ya. Gimana kalau orang udah nggak ada? Dulu kita masih SD kan suka ya beli jajanan, belinya 2, katanya 3. Ya, beli gorengan 2, 3 katanya kan, 1 haram. Gimana orangnya nggak ada? Nah itu kita suka baca ya habis sholat, ya, astaghfirullahalazim li wali walidayya wabil hukukil wajibati alaya walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al haya minhu wal amwat. Itu kita mohon ampun kepada diri kita dan juga kepada orang yang pernah kita zalimi. Orangnya nggak ada, mau kita mau bayar gitu, nggak ada dah. Ya, kalau tahu ahli warisnya kasih bayar ahli warisnya. Tapi kan kalau dulu kalau cuman gorengan doang atuh. Ya, itu baca itu ya. Jadi kalau kita ada sangkutan sama orang, insya Allah dimaafkan gitu ya. Kalau kita ada ahli warisnya kasih ahli warisnya. Ya, tapi kalau gede sih jutaan, keluarin aja, amalin ke masjid. Yang baca doa-doa. Ya, ini kalau yang kecil, ya, itu baca astaghfirullahalazim li walidayya wa ishabil hukukil wajibati alaya wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhu wal amwat. Ya, itu ya. Ini ya, jadi ya, di mana kita ya jauhkan daripada yang haram, hendaklah makan barang-barang yang halal, ya. Ya, deh. Besok kita lanjutkan lagi, masih makalah samanya ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, 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 ya ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina bi ashabi Sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimil azimi sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتلين بها الشؤوب وعلى آله وصحبه ومن إليه المنسوب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا اللهم يا ميسر كل أسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيب يسر علينا كل أسير وتيسير الأسير عليك يسير اللهم من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.